Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 14 Desember 2022, bertepatan dengan peringatan Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada abad ke-16 dari keluarga miskin namun amat saleh. Ia bekerja sebagai pelayan di rumah sakit Medina. Dan pada usia 21 tahun diterima sebagai anggota awam biara Karmelit. Di situ ia menata hidupnya dengan tekun berdoa dan bermati raga. Pemimpin biara Karmelit itu kagum dengan cara hidupnya yang saleh. Ia juga mengerti Yohanes adalah orang yang pandai. Maka ia menyekolahkan Yohanes di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah menyelesaikan studinya, pada usia 25 tahun ditapiskan menjadi seorang imam dari Ordo Karmelit. Ia berusaha untuk memperbaharui atau mengembalikan pada jalan yang benar kehidupan di biara itu. Namun teman-teman yang tidak suka, maka ia dimasukkan ke penjara biara. Selama 9 bulan meringkuk dalam tahanan biara, namun ia sangat memperhatikan kehidupan rohaninya. Ia sungguh-sungguh membina hidup rohani dengan baik. Pengalaman rohani yang mengagumkan dan mengalami banyak mistik. Ia juga mengalami banyak ekstase dan semakin setia kepada Tuhan. Ia juga menulis banyak buku. Dan baginya dalam buku tekanannya adalah salib menuntun kepada kebangkitan dan penyangkalan diri. Ia tetap bergembira dalam hidupi pilihannya meskipun banyak tantangan. Tahun 1591 ia wafat dan dinyatakan sebagai pujangga gereja. Bacaan yang kita pakai sebagai dasar permenungan dikutip dari surat Yesaya bab 45 yang berbicara mengenai Yesaya yang atas nama Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa Allah adalah Allah dan tiada yang lain. Dan karena Dialah Allah, langit akan terbuka, meneteskan embun keadilan, dan awan-awan mencurahkan keadilan juga dari atas. Dengan kata lain, Allah akan memberikan kehidupan baru kepada bangsa terpilih dan juga umat di atas muka bumi ini. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana Yohanes mengutus 2 muridnya untuk bertanya, apakah Yesus itu yang dinantikan ataukah masih menunggu orang lain? Yesus memberikan jawaban, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang-orang sakit sembuh. Dan dikatakan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus.
Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa para nabi memberikan nubuat akan datang Mesias terjanji, dan digambarkan situasi dalam perjanjian lama kedatangan Mesias. Orang-orang yang sakit sembuh. Maka ketika Yesus yang oleh Yesus ditangkap sebagai suasana yang digambarkan dalam perjanjian lama, maka Yohanes ingin memastikan apakah Yesus yang dinanti ataukah masih ada orang lain. Yesus meminta agar Yohanes dan orang-orang menyimpulkan sendiri dari karya-karyanya. Orang bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan, orang timpang bisa berjalan, orang yang kerasukan roh-roh jahat diusirnya roh itu. Dengan jawaban itu, seharusnya orang bisa mengambil kesimpulan, siapa Yesus itu? Karena persis dengan apa yang dinubuat para nabi, dengan mudah disimpulkan sebenarnya Yesus adalah Mesias terjanji. Dan Yesus memberikan pada akhir Injil semacam katakanlah tantangan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Artinya, ketika orang sadar Yesus adalah Mesias terjanji, maka orang harusnya menerima Yesus dan bersukacita dan tidak kecewa. Mengapa Yohanes mengutus para murid untuk bertanya kepada Yesus? Kalau sudah dipastikan bahwa Yesus adalah Mesias, Yohanes akan segera meminta para muridnya datang kepada Yesus, karena dialah yang dinantikan. Kita masih ingat kata-kata Yohanes, akan datang orang yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan kalau itu sudah terjadi pada Yesus, maka murid-murid Yohanes akan digiring, dibawa kepada Yesus, kepada Mesias yang sejati. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari peristiwa ini kita semakin diteguhkan dan dapat mengambil beberapa titik permenungan. Suasana di mana Allah meraja, suasana di mana anak manusia datang, ditampilkan baik dalam bacaan yang pertama maupun bacaan Injil. Bacaan yang pertama menegaskan kepada kita bagaimana Allah meraja. Langit akan meneteskan keadilan. Awan akan menghujankan embun keadilan. Itu berarti yang ada suasana damai, suasana sukacita. Dan itu harus kita wujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat kita. Suasana-suasana yang digambarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Harapannya orang semakin mengenal Yesus. Yang kedua, seperti Yohanes ingin agar murid-muridnya nanti ikut Mesias yang benar,
maka kita harus membawa orang menuju kepada Mesias yang sejati agar mengalami sukacita. Dan yang ketiga, kita harus membuat dan meyakinkan orang agar tidak kecewa dan tidak menolak Yesus ketika mengalami kasih karunia Allah dengan segala konsekuensinya, termasuk menanggung banyak penderitaan. Semoga kita mampu untuk mewujud nyatakan ini di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu memberikan kepada kami kekuatan, kesadaran bahwa Engkau menyertai kami. Engkau akan membangun hidup yang penuh dengan sukacita. Maka biarlah kami pun ikut ambil bagian dalam pembangunan suasana sukacita itu di tengah masyarakat. Kuatkan kami, dukung kami, tegakkan iman kami. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu. Semoga dengan demikian mereka mengalami cinta kasih-Mu. Kami masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau gembirakan baik dia maupun keluarganya, agar mereka pun mengalami cinta kasih-Mu. Dan semoga akhirnya Engkau berkenan melimpahkan berkat kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan dan mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, hidup pola hidup sehat, makan yang bergizi, jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan. Booster kedua, untuk memberikan kekuatan kepada kita melawan virus corona. Terima kasih kepada umat yang telah mendukung seluruh kegiatan gereja dengan kolekte-kolekte, dengan sumbangan-sumbangan umat, juga dengan tenaga-tenaga yang luar biasa dan dengan doa-doa, sehingga seluruh pelayanan gereja tetap bisa berjalan dengan baik. Juga terima kasih panjenengan yang telah memberikan perhatian untuk pembangunan gedung serbaguna kita ini. Sudah kami terima banyak sumbangan, baik lewat amplop pembangunan, lewat sumbangan-sumbangan, lewat kolekte pembangunan maupun lewat transfer-transfer yang sungguh menunjukkan kecintaan panjenengan kepada gereja, sehingga pembangunan bisa segera terselesaikan. Masih terbuka untuk membantu dengan cara amplop pembangunan yang masih tersedia di depan gereja, pintu masuk. Dengan cara apapun akan kami syukuri. Dan yang terakhir, masih terbuka kesempatan untuk saling mengucapkan selamat Natal lewat ucapan yang ditayangkan di monitor gereja tanggal 24, 25, 27, dan tanggal 30, Pesta Keluarga Kudus. Bisa menampilkan profil keluarga, foto pribadi, foto usaha, atau apapun namanya, agar dikenal oleh banyak orang sekaligus menyampaikan ucapan selamat. Ucapan ditunggu sampai dengan tanggal 17 Desember agar ada kesempatan bagi Komsos untuk membuat ucapan desain yang baik.
Semoga dengan demikian kita saling mengucapkan Selamat Natal lewat media Komsos. Akhirnya atas semua yang panjenengan berikan kepada gereja untuk pelayanan-pelayanan kepada umat, diucapkan banyak terima kasih, termasuk amplop aksi sosial Natal luar biasa. Sungguh memberikan rasa mongkok kepada gereja atas kebaikan panjenengan yang peduli kepada sesama dengan sumbangan aksi sosial Natal yang diwujudkan dalam pembagian sembako nanti. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.